Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah kajian seni interaksi Rasulullah SAW yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir untuk sama-sama belajar, dan kita insya Allah akan melanjutkan kembali bahasan kita dari materi Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk bab keempat, yaitu ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a syarihatin da'watin khassah. Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, interaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Dan bab keempat ini dibagi dalam beberapa bagian atau subbab, dan kita sudah mulai masuk pada bagian yang berkaitan dengan ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al usati wal mudhnibin. Interaksi Nabi, interaksi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Nah, kita akan melanjutkan kembali, kita akan coba lihat sama-sama materinya dari buku yang ada. Nah, bahasan berikutnya, bahasan yang akan kita bahas di malam ini, bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an turfa'a ilaihil hudud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka, beliau tidak senang kalau hukuman hudud itu dihadapkan kepada beliau, disampaikan kepada beliau, sebab kalau disampaikan berarti akan ditegakkan hukuman tersebut, kemudian akhirnya akan ada orang yang terkena hukuman had tersebut. Padahal selama masih bisa dicukupkan dengan bertobat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk tidak mengulang kembali selain menyesal, itu bisa dicukupkan dengan hal tersebut. Tidak harus disampaikan. Tapi kalau sudah disampaikan, maka tidak ada pilihan, harus ditegakkan. Nah, kita lihat hadisnya. Di sini an Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menuturkan, inna awwala rajulin quti'a fil Islam. Sungguhnya orang yang pertama kali dipotong tangannya dalam Islam, au minal muslimin, atau dari kalangan kaum muslimin, adalah rajulun utiya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ya Rasulullah inna hadza saraqah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah mencuri. Faka'an nama asaffa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Maka wajah Rasulullah SAW berubah menjadi sedih. Nampak terlihat kesedihan. Qalu ya Rasulullah ka'annaka karihta qat'ahu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah atau seakan-akan engkau ini tidak suka seandainya hukum potong tangan diterapkan kepadanya. Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yamnauni wa antum a'wanu syaitani ala sahibikum. Mengapa saya suka? Ya, artinya mengapa saya harus suka dengan hal tersebut? Berarti artinya tidak ada pilihan. Dan sebetulnya beliau tidak suka. Dan tidak ada yang menghalangi saya untuk menyikapi atau bersikap dengan sikap tersebut, merasa sedih. Wa antum a'wanu syaitani ala sahibikum. Sementara kalian adalah penolong setan untuk berhadapan dengan sahabat kalian. Wallahu azza wa jalla afuwun yuhibbul afwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla adalah zat yang maha memberikan maaf. Dan Allah menyukai memberi maaf. Wala yanbaghi liwalil amrin ayyuta bihadin illa aqamah. Nah, dan tidak layak bagi seorang pemimpin jika dihadapkan kepadanya seorang yang melakukan kejahatan, melainkan dia harus memberlakukan atau menegakkan hukum tersebut kepada
orang yang melakukan kejahatan. Tsumma qara'a wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka apabila Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasul SAW tetap akan melaksanakan hukuman. Tapi kalau masih bisa tidak dilaksanakan hukum, dan sudah bertobat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, sudah berhenti, menyesal, kemudian bertekad tidak akan mengulang kembali, dan itu dibuktikan dengan kesungguhannya, maka itu sudah cukup. Tetapi ketika dihadapkan kepada Rasul SAW, maka beliau akan menegakkan. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW dengan pelaku maksiat dan dosa yang lain adalah wakana la yusqitul hududa 'anil usati idza wajabat hatta walau syaffa'a fihim ahabbun nasi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menggugurkan hukuman ketika sudah wajib ditegakkan. Sudah harus ditegakkan. Meskipun orang yang paling beliau cintai datang memintakan keringanan hukuman untuk orang tersebut. Jadi, kalau sudah harus ditegakkan, maka ditegakkan. Kalau ada orang yang berusaha untuk minta keringanan, minta supaya tidak ditegakkan hukum, meskipun yang datang adalah orang yang sangat beliau cintai, sangat beliau kenal baik, tetap tidak akan diubah keputusannya. Ya, kita bisa lihat di sini, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya orang-orang Quraisy mereka gundah, mereka sedih karena kasus seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dipotong tangannya. Ini sudah sampai pada Rasul SAW. Lalu kemudian mereka berunding. Lalu mereka mengatakan, siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah SAW tentang hal ini? Ya, minta keringanan. Siapa tahu ada perlakuan khusus. Lalu mereka mengatakan, siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid, yang merupakan orang yang dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Usamah yang datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Usamah menyampaikan hal tersebut, fatalawwana wajhu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berubah raut wajah, warna, ini warna wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berubah raut wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apa kamu bermaksud memintakan keringanan untuk salah satu hukum had dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu kemudian Usamah yang melihat Rasulullah SAW seperti itu, kemudian Usamah mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah. Usamah langsung menyadari ini perbuatan salah. Bagi melihat raut wajahnya, kemudian kalimat yang terlontar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kanal asyi, ya. Maka ketika tiba malam hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabat, lalu kemudian beliau khutbah.
Dimulai dari memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak bagi Allah SWT. Lalu beliau bersabda, "Amma ba'du. Fa innama ahlakal ladina min qablikum." Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kanu idza saraqa fihimus syarif. Jika ada orang yang mulia di antara kalian mencuri. Ada orang yang mulia, terhormat, terpandang, punya jabatan, punya kedudukan. Kalau ada yang mencuri di antara mereka, taroku, mereka akan biarkan. Karena apa? Ini orang terhormat ini. Kalau seandainya yang mencuri itu orang-orang biasa, dengan tegasnya. Nah, wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihil had. Dan jika yang mencuri adalah orang yang lemah di antara mereka, maka dengan lantangnya, dengan gagah berani yang mereka akan menegakkan hukum tersebut. Jadi ada perbedaan perlakuan. Kalau orang yang dianggap terpandang, terhormat, mau namanya istilahkan sekarang pejabat, anaknya pejabat, atau ada orang yang punya kedudukan mulia, orang kaya, dan seterusnya, tidak akan ditegakkan hukum tersebut. Pencuriannya sama, perbuatan kejahatannya sama, tapi pelakunya berbeda. Ini orang terhormat, yang satu lagi orang tidak terhormat. Orang yang dianggap mulia, dan orang yang dianggap hina. Nah, lalu Nabi SAW memberikan penegasan. Waimullah. Ini penegasan, demi Allah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad. Ya, Fatimah putri dari Nabi Muhammad SAW mencuri. Seandainya Fatimah betul-betul mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangan. Ini Nabi SAW memberikan ketegasan. Seandainya yang mencuri siapa? Putri Nabi Muhammad SAW. Nyari dari keluarganya sendiri dan putrinya. Beliau akan mengatakan, saya sendiri akan potong tangannya. Jadi, bukan cuma akan dipotong tangan, saya akan memotong tangan. Jadi artinya, ini bukan hukum yang tebang pilih, atau hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum yang adil. Artinya semua yang berhak untuk dihukum, dihukum. Semua yang mencuri, sama. Kan tidak ada bedanya. Misalnya, oh maaf ini yang mencuri orang kaya ini, yang mencuri pejabat ini, yang mencuri anaknya pejabat, maka dibebaskan. Tapi kalau yang mencuri, bapaknya apa? Oh, bapaknya hanya cuma buruh harian. Bapaknya hanya bekerjanya ini dan itu yang dianggap hina, maka dengan sangat lantang harus tegakkan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan bahasa-bahasanya dengan sangat lantang. Ini yang membinasakan umat terdahulu. Karena apa? Karena kalau begitu, ada ketidakadilan. Dan apapun, termasuk negara, kalau dibangun dengan fondasi ketidakadilan, akan muncul banyak persoalan. Akhirnya kemudian Nabi SAW setelah berkhutbah, lalu beliau perintahkan wanita yang mencuri itu dipotong tangannya. Hukum jelas. Nah, kemudian Aisyah menuturkan bahwa setelah itu wanita tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh dan akhirnya menikah, dan yang bersangkutan biasa datang menemui Aisyah dan menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, Halli min taubatin ya Rasulullah, apakah saya sudah, atau apakah ada ruang, ada tempat bagi saya untuk bertobat ya Rasulullah? Dan apakah saya sudah diterima tobatnya? Dijawab oleh Nabi SAW, antil yauma min khoti'atika kayaumi waladatki umki. Kamu sekarang sudah bebas dari dosamu hari ini. Ini persis seperti ketika ibumu melahirkan. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa.
orang bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, kemudian interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yura'i fi iqamatil hududi halat dha'ifi wal maridi minal usati fayujadu lahumul makharija asy-syar'iyyah. Fayujadu lahumul makhariju asy-syar'iyyah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menegakkan hukum itu beliau juga mempertimbangkan dan berhati-hati ketika melaksanakan hukum. Ketika orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut atau kondisinya adalah orang yang lemah, orang yang sakit, dan tidak bisa serta-merta langsung dilaksanakan hukum. Selain itu juga dicarikan solusinya. Ya, dicarikan jalan keluarnya dari sisi tuntunan syariatnya. Nah, ini seperti yang dikisahkan oleh Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. An Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Dari sahabat Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, sebelum itu saya ulang kembali. Jadi interaksi Nabi SAW pada poin ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memperhatikan kondisi lemah fisik tubuhnya atau kondisi sakitnya orang yang akan dikenakan hukuman dan berusaha mencarikan cara yang dibolehkan untuk melepaskan mereka. Jadi yang dibenarkan secara syariat bahwa mereka layak untuk diberikan keringanan. Dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu staka rajulun minhum hatta ya. Ada seorang pria menjadi sakit-sakitan hingga tubuhnya kurus kering. Fa'ada jaldatan ala admin. Dan tinggal kulit dan tulangnya. Nah, kemudian ada seorang gadis atau wanita pelayan masuk rumah, masuk ke tempatnya. Ya, tentu ini wanita dan kadang-kadang bisa maknanya adalah budak atau bisa pelayan yang masuk. Lalu ternyata orang ini menggaulinya. Ketika orang-orang menjenguknya, ia menceritakan hal tersebut kepada mereka. Dan dia mengatakan istaftu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Fa inni qad waqa'tu ala jariyatin dakhalat alayya. Karena saya sudah menggauli seorang gadis pelayan yang masuk ke rumah. Lalu orang-orang menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah beliau ijliduhu dorba mi'ati sautin. Kalau gitu, cambuklah dia dengan 100 kali cambukan. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kami tidak pernah melihat seorang yang sakit seperti dia. Jika kita mencambuknya sebanyak 100 kali, dia bisa mati. Karena memang betul-betul kondisinya sangat lemah. Dan jika kita membawa dia ke hadapanmu, tulang-tulangnya mungkin akan patah.
tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan beberapa dahan yang di situ ada 100 ranting. Kemudian beliau memukulnya cuma sekali. Artinya tetap jumlahnya jadinya 100. Jadi dari sini kita bisa dapatkan pelajaran bagaimana ya, orang tersebut dihukum dan dipukul dengan dahan yang jumlahnya 100 lantaran kondisinya lemah dan yang tidak memungkinkan menerima hukuman sebagaimana kalau kondisinya sehat. Nah, kalau menggunakan pukulan satu persatu, ya jumlahnya 100. Nah, kemudian di sini menggunakan hukuman menggunakan daun-daun, kemudian ranting yang jumlahnya 100. Jadi ada dahan-dahan yang memiliki 100 ranting, lalu kemudian dipukulkan hanya cuma sekali. Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana sudah ditetapkan atau disepakati bahwa jika seseorang yang layak dihukum memiliki sebuah uzur, maka itu mestinya disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Ini dapat dikombinasikan berupa 100 ranting atau 100 cambuk, namun memukulnya jadinya hanya cuma sekali. Jadi jumlah 100-nya tetap 100. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.